Nik Nila memes Mama Iram. Kan, barusan lihat CCTV dari pertama putri saya datang, disambut Pak Wawit, lalu pintu ditutup begitu aja dan nggak ada yang mengawasi dia nyabrang sendiri di jalan. Padahal apa susahnya ditanyai dulu. Putri saya bukan anak bayi dia udah 7 tahun, ditanya mau apa, pengen ketemu siapa, udah bisa jawab. Misal takut nggak mau jawab pun, apa nggak bisa ditunggul atau dibujuk masuk. Lantai 2 kantor Arif Prakasa itu hening, suara hanya didominasi milik Nadim yang terlihat sama sekali tidak menutupi wajah marah dan nada kesal. Bagaimana tidak, Kanaya Iwer lakuan, kedatangan Nadim disambut dengan tangisan anak itu di pelukan Ami. Merintih sakit memanggil-manggil mami dan papinya. Nadis seperti orang gila tadi, membawa Kanaya ke Eldinik bersama Ami yang masih mengenakan gaun tidur yang perempuan itu. Promosikan. Cukup di klinik karena Kanaya tidak terluka parah sebetulnya walau Nadim tetap teramat sangat khawatir seperti orang sinting putrinya terluka di telapak tangan, sobek cukup dalam, lalu pada luturnya sebab digunakan anak itu untuk menopang tubuh. Sekali lagi, Nadim bersyukur Kanaya tidak terluka. Lebih selain itu, bukan cuma karena ini putri saya, Le anak kustomer yang datang pur, apa pantas bersikap begitu? Enggak pointing ke siapa-siapa, sesuai kesadaran aja. Ini juga bukan cuma tanggung jawab front office, tapi semuanya, tanpa terkecuali, tolong bersikap baik dan paritas ke siapapun yang datang. Nadim mengamati wajah-wajah para karyawannya, berhenti pada Lanya, yang berdiri di paling ujung lantas membuang napas. Memang sudah saatnya, sudah selayaknya dia memperkenalkan Kanaya sebagai sagai putrinya. Entah apa yang mereka pikirkan perihal Nadim nanti, dia tak peduli. Biarian Arman saja yang menjelaskan semua ada yang kelewat kepo. Tadi putri saya, namanya Kanaya. Semisal Din datang ke sini entah sendiri atau sama ibunya tolong langsung ajak masuk, jangan biarin sendirian di luar. Begitu aja, maaf motong waktu istirahat kalian, bisa dilanjut lagi. Perempuan berambut coklat yang mengenakan kemeja bergaris itu memandangi kepergian bosnya. Jangan ditanya hetapa bergemuruh dadanya sedari tadi, gabungan antara Parul, Talut, dan yang paling mendominasi adalah terkejut. Putri Nadim, katanya, Lisa jadi dua hal, perempuan di ruko itu adalah janda dan sudah dalam hubungan serius dengan Nadieren hingga menganggap si bocah tadi seperti anak sendiri. Atau perempuan itu adalah mantan istri Nadim dahulu. Teman-temannya sudah meninabarkan diri Samhil. Berbisik hadik akan tetapi Lesia masih terpalu di tempatnya. Dia tidak sepolos itu untuk tidak memahami arti tatapan marah Nadieren, terlebih pada dia dan sungguh, yang tadi adalah kali pertama Lesia melihat Nadien semarah itu. Gara-gara Lesia, Cuuki kena semprot kita semua. Mendengar celetukan Eril, Levia mendengus, Lia meremang salahnya sendiri, lancang menutup pintu di depan anaknya si bos. Bodoh memong, Lesia apa Pak Wiwit, sih? Tanya Baim, Pak Wiwit disuruh ngecek kran, Lesia yang nutup pintu. Aku mana tahu itu bocil anaknya bos, kilah Lesia membela diri. Sudahlah dia patah hati kena sinis Nadim, sekarang disalah-salahkan oleh yang lain pala. Mau bukan analeria Pak Nadien pun harusnya. Enggak langsung kon jebret aja itu pintu. Kasihan, Culk Ikateng pengin ketemu bapaknya, malah dagituin, Kifki yang sudah duduk di kursinya menimpal, lelaki itu sudah bisa menarik benang merah sekarang, pasti merasa tortolak nih, ngambek makanya ngacir. Nyelonong nyebrang, tapi serius anaknya, Rindang masih tak percaya, Wong udah dia akuin gitu loh. Jangan derial, cewek-cewek, lagian sermalem kalian nggak lihat apa iya pada pulang kemarin, Rifki sengaja tidak melanjutkan. Menggodal trio kenes yang tampak patah hatimu. Walau dia juga patah hati karena Mbak Ruko ternyata adalah mantan istri si host menurut benang merah. Yang dia urai sendiri tapi setidaknya Rifit cuma ngefans. Lagi pula Sahos dan Mbak Ruko terlihat serasi. Apaan? Tuntut Asti, kesal melihat wajah tengil Rilki yang mengundang untuk ditimpuk. Rifit belum menjawab, malah bangkit dan melenggang ke lemari pendingin mengambil salad buahnya yang tersimpan di sana. Anjir, gu telipol, Hardik Kindang, apel, kan, Lupi, staf akuntan yang biasanya tidak pernah tertarik pada ocehan teman-temannya itu akhirnya menyeletuk. Entah mengapa gosip hari ini cukup menarik hingga dia ikut-ikutan menimbrung. Yo, kal tahu juga ya kon. Rifit masih cengengesan.
Sontak saja, belasan orang yang ada di ruangan itu menoleh. Memang anak buah. Kurang ajar, bisa-bisanya kompak menggosipkan host dengan terang-terang wah begini. Agaknya juga dendam setelah disemprot hanya karena kesalahan seongok manusla. Yakni Lesya. Lesya itu sudah rahasia umum jika jadi favorit host apa-apa Lesya, mau Lesya membuat salah pun toleransi Nadim padanya juga lebih besar. Jadi di pikiran yang lain, Nadine memarahi mereka semua. Karena tidak tega jika harus terang-terangan di depan. Wajah Lesya, memang dasar lelaki kampret, maka dari itu mereka tidak merasa bersalah sama sekali sudah. Menggosipi Nadim beramai-ramai begini. Dan supaya Lesya tidak merasa di atas angin. Harus sadar jika bagi lelaki lampret seperti Nadim, Lesya diberi perhatian hanya karena cantik, tidak lebih. Selali lagi, anak buah kurung ajar memang, seakan lupa dengan semua kebaikan yang Nadim heri pada mereka selama ini. Tapi ya sudahlah, sebagai hiburan, yang penting jangan sampai terdengar oleh kuping Arman manajer mereka sekaligus sohib kentelnya. Nadim saja, kembali lagi, mereka semua yang ada di ruangan, itu menunggal jawaban Larpi. Hampir semuanya memasang wajah tertarik, bahkan Nova yang paling alim dan gemar memberi nasihat hijak pun. Tahu, lah, Lupi menyengir, memutar kursinya lalu melipat tangan di dada. Jam 2, aku pulang Hilliard mobil si bos masih di depan situ. Naaah, Rilki kesenangan luar biasa. Anjirir, serius akon. Astagfirullah, refleks, Nova beristighfar. Entah pada teman-temannya yang asyik hergihah, atau pada Nadine yang selama ini dengan pikiran yang amat sangat positif dia anggap lelaki baik, ternyata juga sama bangornya. Sementara itu yang Rautial menjadi bahan busuk terlihat. Sedang menyatirang, siapa lagi jika bukan untuk menemui anak dan maksudnya, mantan istri. Saking paniknya, Nadim sampai lupa belum memberikan obat flu yang tadi dia belikan untuk Ami. Selain itu tentu saja dia juga ingin mengecek keadaan Kanaya. Pintu ruko tidak terkunci, jadi Nadine langsung membukanya karena tidak mendapat sahutan setelah berkali-kali mengetuk dan memanggil. Seperti biasa, lantai bawah penuh dengan pakaian klan tetek bengek paket. Pria itu naik, tanpa mengeluarkan suara sebab di pikirannya. Ami dan Kanaya mungkin tidur siang. Melihat betapa hening rumah ini. Kencananya dia akan menaruh makanan dan obat di meja saja lalu kembali. Akan tetapi belum juga sampai di anak tangga ujung Nadim terpaku sejenak. Bukan karena dia melihat penampakan makhluk halus seperti yang selama ini dikatakan Rifki bocah indigo itu. Hanya saja, berambut panjang, gaun merah berpunggung bolong, berinilit pucat. Seperti sundel, maksudnya, sundel cantik, kurang ajar. Sadar jika tidak seharusnya dia melihat itu, Nadim mundur selangkah, 2 langkah, 3 langkah, emiat 5, 6, dan sudah berhenti di sana. Kesalahan tentu ada pada Nadim yang lancang masuk. Sungguh dia sama sekali tidak menyalahkan Ami yang bisa-bisanya menjajal lingeri di sembarang tempat begitu. Merenang gila, maksudnya, Nadim yang gila. Anu Bunyak bercerita kemarin, termasuk tentang bagaimana perempuan itu yang aktif berpromosi dan menjadi model toko pakaian Niken. Mereka menjual homeware, sleepwear, turga apa Ami juga mempromosikan lingeri super seksi dan super kurang. Bahan itu juga, debar gugup Nadim sekarang berubah bercampur. Dengan rasa was-was, pria itu sampai menarik napas panjang untuk menetralkan emosi. Ami, akhirnya dia memberanikan diri memanggil. Ami, Lia, bentar. Menurut, Nadim tidak beranjak sesenti pun. Tubuhnya menyandar semeritara tangannya mengutuk-ngeruk railing menunggu, Ami selesai bersiap. Rentart bentar, Lia, Nadim sabar kol. Mungkin sekitar 3 menit kemudian. Ami muncul, mernakai kaos putih oversize bergambar anime yang hanya mampu menutup tidak sampai seperempat pahanya. Udah lama, mengaku, Nadim mengangguk. Dia sadar disalah dan akan mengaku lalu meminta maaf. Aku lancang masuk, Mal. Ami syok tentu saja, Nadim bisa melihatnya. Lama, dong. Tia, Huimayan. Perempuan yang sedang menggelung rambutnya asal itu kini meringis, sorry. Kenapa minta maaf? Nadim terkekeh. Saat sudah berhadapan dia menyerahkan bawaannya pada Ami, aku yang salah udah lancang masuk. Tapi lain kali kamu kunci aja pintu di bawah itu. Ami tidurnya ada orang nakal masuk, terus lihat kamu kayak tadi bahaya. Tidak sadar diri, padahal Nadim sendiri orang
Nakalnya, lihat saja bagaimana matanya melirik urik lingeri yang merah ceri yang kini terongok di sofa Hu, bernumpuk dengan beberapa warna lain. Ami menaruh bawaan Nadim di meja lalu menggaruk pipinya. Ada harang defek, nggak layak jual, karena distributor nggak nerima retur jadi ya Alma ambil-ambilin aja, terus tadi iseng nyoba. Tolong ingatkan Nadim, tadi niatnya apa? Menaruh makanan dan cat lalu pulang, kan? Sekarang justru hisa-hisanya malah menarik kursi dan duduk. Memang pria sinting, jadi tokomu juga jual, inai. Kamu promosikin juga, Tia, Nadim menegang. Tapi yang nggak aku pakailah, malu kalilit cuma ngasih tahu detil bahan doang. Enggak kok, aku nggak pernah makek begituan depan kamera, Ami huru-buru mengoreksi, lagaknya seperti panik takut membuat kekasihnya cemburu. Lalu Nadim yang bernapas lega. Oh ya, obatnya ku taruh situ. Tadi lupa mau ngasih.